Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas materi prasyarat yang kelima program linear dua variabel, yaitu titik sudut sistem pertidaksamaan. Misalkan disajikan contoh seperti ini. Cari daerah penyelesaian dan tentukan titik sudut dari kurva yang diperoleh. Pada video sebelumnya, yaitu video materi prasyarat part 4, dijelaskan cara untuk mencari daerah penyelesaian. Nah, titik sudut sistem pertidaksamaan ini akan diperoleh apabila daerah penyelesaiannya sudah ditemukan. Baru nanti kita dapatkan titik-titik sudutnya. Jadi sekarang, karena di sini yang pertama diminta adalah cari daerah penyelesaian, maka di sini kita akan cari dulu daerah himpunan penyelesaiannya ya. Kita punya 4 buah pertidaksamaan ya, sesuai yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita anggap ini pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2, ini pertidaksamaan 3, ini pertidaksamaan 4 ya. Pertidaksamaan 1 ini, untuk menggambarnya berarti kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jika Y-nya 0, maka X-nya 1. Maka kita peroleh titik potong di sumbu Y 0,2, titik potong di sumbu X 1,0 seperti ini ya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua ini, untuk menggambarnya juga tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 12/3 ya, Y-nya 4. Kemudian jika Y-nya 0, Y-nya 0 berarti nanti X-nya adalah 12/4 ya, 3. Jadi kita dapatkan titik potong di sumbu Y-nya 0,4. Kemudian titik potong di sumbu X-nya 3,0. Nah seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, kita punya ini. Nah berarti di sini diperoleh 2 garis ya. X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Kemudian pertidaksamaan yang keempat ini, maka garisnya adalah Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita gambar untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, gambar pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan ini koordinat kartesiusnya. Perhatikan untuk pertidaksamaan nomor 1 atau garis ke-1, titik potong di sumbu Y-nya 0,2. Berarti di sini 0,2 ya. Misalnya di sini 1, di sini 2. Di sini titiknya. Kemudian titik potong di sumbu X-nya 1,0. Misal di sini 1, berarti 1,0 di sini. Maka garisnya kita hubungkan ya titiknya. Garis 1. Kemudian untuk pertidaksamaan nomor 2, titiknya 0,4 dan 3,0 ya. 0,4 di sini, 3,0 misal di sini. Kita hubungkan titiknya menjadi sebuah garis. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga memiliki 2 garis ya. X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Untuk X sama dengan setengah berarti kita fokus ke sumbu X. Angka setengah tentu saja di sini ya. Nah berarti ini setengah. Maka untuk garis X sama dengan setengah, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X melalui angka setengah ini ya. Garisnya seperti ini. Sedangkan untuk X sama dengan 2 berarti kita fokus ke sumbu X. Kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X melalui 2. Seperti ini. Lalu yang terakhir, garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 berarti kita fokus ke sumbu Y, ambil 0. Kemudian tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, atau sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0 ya. Oke, tadi kita beri nomor ya. Ingat ya tadi, untuk pertidaksamaan yang ke-1 garisnya tadi yang ini ya. Kita kasih nomor. Lupa tadi. Terus kemudian ini garis yang kedua tadi ya. Pertidaksamaan yang ini ya. Ini garis nomor 2. Kemudian nomor 3. Pertidaksamaannya ada 2 garis ya. Ini nomor 3. Nah, berarti ini Y sama dengan 0, ini nomor 4 ya. Selanjutnya, setelah ini kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Sesuai yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian bisa menggunakan 3 cara. Bisa kita arsir masing-masing daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian ditentukan daerah yang paling gelap, yang paling hitam. Atau kita menggunakan metode daerah bersih, kita arsir kebalikannya, nanti DHP-nya adalah daerah yang bersih. Dan cara yang ketiga, kita bayangkan arsirannya, terus nanti terakhir kita arsir saja daerah himpunan penyelesaiannya langsung. Nah, kali ini saya ingin mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya saja. Jadi, untuk setiap garis daerah himpunan penyelesaiannya kita bayangkan. Karena lebih cepat kan? Nah, perhatikan untuk pertidaksamaan yang ke-1 kan garisnya ini ya. Nah, garisnya ini kita cukup lihat tandanya. Lebih
lebih dari. Oke, berarti untuk garis ini lebih dari ke sini kan daerahnya. Ya, kemudian untuk garis yang nomor 2, pertidaksamannya cukup lihat tandanya. Kurang dari, garisnya kan yang ini. Kurang dari itu ke kiri. Tadi nomor 1 ke kanan, 2 ke kiri ya. Berarti kan daerah sini nih nanti DHP-nya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, garisnya ada 2 dan daerahnya itu di antara setengah dan 2. Lebih dari setengah, kurang dari 2. Oh, berarti daerah ini. Kemudian yang terakhir, Y sama dengan 0, tandanya ini lebih dari, berarti ke atas. Nah, jadi perhatikan nih, untuk garis 1 kanan, garis 2 kiri, garis 3 di antara setengah dan 2, dan garis 4 ke atas. Nah, berarti kan daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Misalkan kita mau langsung arsir saja daerah himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Nah, ini ya daerah himpunan penyelesaiannya, kita beri nama DHP. Nah, pada contoh soal ini kita diminta menentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik sudut dari kurva yang diperoleh. Nah, berarti jelas ya daerah himpunan penyelesaiannya ini, DHP-nya ini. Sekarang berarti kita tinggal menentukan titik sudut dari kurva yang diperoleh. Mana yang dimaksud dengan titik sudut dari kurva yang diperoleh? Nah, titik sudutnya ini. Ini. Nah, berarti titik sudutnya jumlahnya ada 5 buah. 5 buah titik sudut di sudut-sudut DHP. Nah, kalau kita misalnya diminta menentukan titik itu kita nyatakan dalam X, Y, ya, koordinatnya maksudnya. Misalnya kita beri nama titiknya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Berarti kita harus menentukan masing-masing koordinatnya yang terdiri dari X, Y. Oke, perhatikan titik sudut A. Titik sudut A ini kan sudah jelas ya. Ini kan angkanya 1 ya di sini. 1, di sini kan 0. Nah, berarti titik sudut untuk titik A, koordinatnya sudah jelas terlihat. Koordinatnya adalah 1,0 ya. Berarti untuk titik A, koordinatnya adalah 1,0. Kemudian untuk titik B juga di sini sudah jelas kan, di sini angkanya 2 ya. 2. Nah, ini kan 0. Berarti titik B ini koordinatnya adalah 2,0. Kemudian sekarang titik C. Titik C ini kita tahu nih, ini kan X-nya 2 titik C ini. Tapi di sini Y-nya belum jelas berapa ya angkanya. Kita harus tepat menentukan nilai Y-nya. Ya, sedangkan di sini kan kalau kita sembarang menentukan nilai Y-nya nanti bisa saja tidak akurat. Nah, supaya akurat berapa nilai di sumbu Y-nya, maka kita lihat garisnya. Ini merupakan titik potong antara garis 2 dan garis 3 yang ini ya. Garis 2 dan garis 3 yang ini. Perhatikan. Titik C adalah titik potong antara garis 2 dan 3 yang ini. Maka untuk menentukan berapa koordinat titik C, berarti kita eliminasi substitusi untuk masing-masing persamaannya. Ya, karena kan di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, apabila kita menemukan suatu titik potong dan kita mau tahu koordinatnya berapa, berarti kita lakukan eliminasi substitusi. Kita tentukan himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan antara dua garis ini. Jadi, untuk menentukan titik C, kita harus mencari dulu, cari titik potong persamaan garis 2 dan garis 3. Nah, garis 2, persamaan 2-nya yang ini ya, 4X tambah 3Y. Garisnya yang diminta berarti kita anggap sama dengan 4X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk persamaan 2, 4X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Karena kita bukan nyari daerahnya ya, jadi kita pakai sama dengan ya. Kemudian untuk persamaan 3, persamaan 3-nya yang ini aja nih. Ini kan garis X sama dengan 2 nih. X sama dengan 2 untuk garis 3 ini ya. Berarti kita ambil X-nya sama dengan 2. Nah, berarti ini kan tinggal substitusi ya. Kalau ada 4X tambah 3Y sama dengan 12 dan X-nya sudah diketahui 2, maka kita tinggal substitusi nilai X sama dengan 2 ke sini. Berarti menjadi 4 dikali 2 ditambah 3Y sama dengan 12 ya. Maka kita peroleh nilai Y-nya. Berarti ini 4 kali 2, 8 ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12 dikurangi 8.
berarti 4 ya. Maka Y-nya kita peroleh 4/3. Maka kita peroleh koordinat C ya, X, Y 2,4/3. Berarti untuk titik C koordinatnya adalah 2,4/3. Nah, seperti ini. Sekarang titik D ya, titik D. Titik D koordinatnya berapa, koma berapa? Nah, karena titik D ini kan di sumbu Y-nya belum jelas angkanya ya, supaya akurat kita berarti eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3 yang X sama dengan setengah di sini ya. Kalau nilai X-nya udah jelas setengah, ya kan? Nanti tinggal tentukan Y-nya. Nah, berarti kita cari titik potong persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini kita cari titik potong persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya mana? Persamaan 2-nya ini ya, anggap sama dengan 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian untuk garis 3 ini X sama dengan setengah. Yang ini ya, X sama dengan setengah. Nah, berarti ini diketahui X-nya sama dengan setengah. Berarti kan tinggal substitusi ya. Tinggal kita substitusikan nih. Kalau ada 4X tambah 3 sama dengan 12 dan diketahui X-nya ini setengah, berarti ini X-nya udah diketahui setengah. Berarti menjadi 4 dikali setengah ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, berarti ini 4/2 ya, 2. Berarti 2 ditambah 3Y sama dengan 12, maka 3Y sama dengan 12 dikurangi 2, 10 ya. Maka Y-nya adalah 10/3. Jadi kita peroleh titik D koordinatnya X, Y setengah, 10/3. Nah, berarti di sini setengah, 10/3. Nah, seperti ini. Sekarang berarti tinggal titik E ya, titik E. Nah, titik E ini nanti koordinatnya berapa nih? Berapa koma berapa? Lihat titik E. Titik E X-nya udah ketahuan ya, setengah. Cuma di sini kan kalau misalnya kita hanya menebak angkanya ini 1, Y-nya nanti takutnya tidak akurat. Ya, makanya kita lebih baik eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 untuk memperoleh titik potong antara garis 1 dan garis 3 ya. Berarti kita cari titik potong persamaan 1 dan 3. Oke, persamaan satunya ini ya, anggap sama dengan 2X tambah Y sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan 3 kita ambil yang ini, kan titiknya di sini. Ambil yang ini nih, X sama dengan setengah. Nah, berarti ini X sama dengan setengah. 2X tambah Y sama dengan 2, X-nya diketahui setengah, berarti tinggal kita ganti X ini menjadi setengah. Maka menjadi 2 dikali setengah ditambah Y sama dengan 2 ya. Ini tinggal substitusi saja ya. Nah, berarti 2 dikali setengah, berarti 1 ya. Ditambah Y sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 dikurangi 1 ya. 1. Nah, berarti kita peroleh titiknya setengah, 1. Berarti titik E ini setengah, 1. Padahal sebenarnya kan di sini jelas angkanya 1 ya, tapi kita tidak boleh gegabah. Takutnya bukan 1. Maka yang lebih akurat kita lakukan eliminasi ya. Kita kerjakan sesuai prosedur sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, seperti ini ya cara menentukan titik sudut dari kurva yang diperoleh. Titik A 1,0, titik B 2,0, titik C berarti 2,4/3. Kemudian titik D setengah, 10/3 berarti. Kemudian titik E setengah, 1. Nah, seperti ini ya caranya. Oke, demikianlah materi prasyarat yang kelima, yaitu titik sudut pertidaksamaan. Di video berikutnya akan kita bahas materi prasyarat yang keenam, yaitu tentang nilai optimum fungsi objektif atau nilai ekstrim atau nilai maksimum dan nilai minimum. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.